Selamat pagi Pak Andika dan teman-teman. Baik, saya Dana dari halaman A015. Kali ini saya akan bahas tentang pivot table satu dan 2 dimensi. Kalau sebelumnya kita membahas tentang sum ifs dan count ifs, maka sekarang kita akan belajar tentang pivot table satu dan 2 dimensi. Nah, apa sih sebenarnya pivot table itu? Pivot table satu dimensi untuk menggunakan itu digunakan untuk meringkas data dari suatu data. Ini berasal dari satu kolom data, yaitu pada kumpulan data, yaitu pada baris pivot. Ada tiga macam kolom dari pivot table satu dimensi, yaitu pertama itu filter untuk meringkas data, yang kedua itu pivot, yaitu data yang akan diringkas berdasarkan nilai data, dan value, yaitu data yang akan dihitung dengan fungsi statistik. Cara buatnya pivot table. Pertama, yaitu siapkan data yang akan digunakan. Lalu yang kedua, klik pada sel sembarang yang akan digunakan. Lalu di tab insert ada pivot tables. Lalu muncul ada dialog baru. Nah, kalian bisa menentukan lokasi pivot table yang akan dibuat. Nah, sebenarnya ada dua pilihan yang akan dipilih, yaitu di new worksheet atau halaman baru, atau existing worksheet di halaman kerja yang sama dengan datanya. Lalu setelah diklik OK, maka akan muncul seperti ini, pivot table fields. Yaitu yang memilih dan menarik poin yang akan dianalisis ketika kolom tersebut. Nah, berdasarkan contoh ini ada tiga unsur beserta fungsinya, yaitu filters untuk memilih informasi yang ingin ditampilkan. Yang kedua, rows untuk menampilkan data yang ingin diletakkan di garis horizontal. Dan terakhir, values untuk menampilkan informasi yang dirangkum dari baris. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pivot table 2 dimensi, tapi sebelum itu kita lihat hasil pivot table. Ya. Ini filter, yaitu tahun 2018. Ini value untuk sum, dan ini untuk row, dan ini grand total dari hasil sum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pivot table 2 dimensi. Sama seperti pivot table 1 dimensi, itu digunakan untuk meringkas data dari suatu data. Ini berasal dari dua kolom data pada kumpulan data, yaitu pada baris dan kolom pivot. Macam-macamnya adalah filter, seperti pada pivot table 1 dimensi, yaitu filter, memilih data yang akan diringkas, dan baris dan kolom pivot. Nah, value yaitu data yang akan digunakan atau dihitung. Cara buatnya sama seperti pivot table satu dimensi. Tetapi pada pivot table fields, kalian memilih dan menarik poin yang akan dianalisis pada 4 kolom tersebut. Rows untuk mengambilkan data yang ingin diletakkan di garis horizontal. Columns untuk menampilkan data yang ingin diletakkan di garis vertikal. Filters ini untuk memilih informasi yang ingin ditampilkan, dan values untuk menampilkan informasi dirangkum dari baris. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi contohnya, kawasan itu filter. Nah, untuk angka di bawah, angka di contoh data ini, itu value. Lalu untuk role label, nama negara berikut contoh nama negara ini itu rows, dan tahun 2017-2018 itu columns. Kita akan langsung ke latihan soal berikut. Nah, di sini ada sebuah data dari nilai
Se- nilai se- nilai sis- nilai siswa berdasarkan kode mapel dari asal kelasnya. Nah, kita disuruh membuat pivot table berdasarkan jumlah nilai dari kelas 8 dengan filternya setiap kelas 8 yang filter mata pelajaran. Pertama kita langsung ke search, lalu klik pivot table, lalu di lalu dipilih data yang akan ditampilkan ke pivot table, lalu ke new. Saran saya kalau membuat pivot table harus buat new worksheet karena itu jauh lebih mudah. Nah, di sini ini muncul pivot table fields. Jadi, kita akan buatnya pivot table satu dimensi. Berarti caranya itu sebagai berikut. Seperti berikut. Untuk asal kelasnya di row, untuk kode mapelnya di filter, dan nilainya untuk nilai dari values. Nah, kita bisa lihat, tapi pivot table akan seperti ini kalau satu dimensi. Dan untuk filter, ya, kita bisa milih beberapa, milih satu atau beberapa kriteria akan dipilih. Misalnya, IPA, maka akan muncul seperti ini. Ataupun IPA dan matematika akan muncul seperti ini. Nah, kita akan langsung ke soal yang lebih susah. Nah, di sini kita disuruh buat pivot tables dua dimensi. Nah, di sini menunjukkan data hasil barang yang dijual di ATK pada bulan April 2024. Nah, diketahui berdasarkan total harga yang dijualnya di ATK dan setiap minggu di bulan April. Sama seperti pivot table satu dimensi, pertama-tama kita buat pivot table-nya terlebih dahulu, lalu diklik yang datanya yang akan angkat diringkas, lalu klik new worksheet. Nah, kita ditanya untuk total harga yang diperoleh di ATK setiap minggu. Berarti minggu ke itu harus buka, kalau totalnya di sini, nah barang terjualnya di sini juga, dan tidak lupa lagi itu setiap minggu. Filternya itu setiap minggu. Nah, di sini pula kan muncul seperti ini.
Oke, sekian dari penjelasan Mayflow Table satu dimensi dan dua dimensi. Semoga kalian bisa lebih paham tentang Mayflow Table satu dimensi dan dua dimensi dan cara menggunakannya. Terima kasih Pak Andika dan semoga bermanfaat.